Halo teman-teman, di sini saya, Jessica dan teman saya, Zahra dan juga Sabrina, akan menjelaskan mengenai wisdom dan kebijaksanaan. Check it out! Pembahasan ini dimulai dari munculnya pertanyaan mengenai kesempurnaan dan optimalitas. Nah, di sini membuat para filsuf dan teolog kemudian berpartisipasi pada pencarian kriterianya. Namun, jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi relatif dan tidak pasti semenjak masa sekularisasi dan munculnya biologi evolusioner. Bukan lagi hal umum bagi ilmuwan perilaku dan sarjana dalam memperdebatkan kasus kesempurnaan absolut dan optimalitas tunggal. Di sini ilmuwan perilaku dan sarjana justru mengembangkan penekanan kekhususan dan fleksibilitas dalam pembuatan keputusan benar dan salah. Nah, bagaimanapun, pekerjaan yang berorientasi pada nilai dan moralitas merupakan pengecualian dalam psikologi dan sering dievaluasi sebagai signifikasi yang meragukan. Dapat disimpulkan bahwa psikolog di sini telah melanjutkan untuk memfokuskan studi mereka pada kebajikan sekunder daripada dalam mendefinisikan dan mempelajari kebijaksanaan dari sudut pandang psikologis, perlu adanya perhatian yang cermat pada apa yang ditawarkan filsuf mengenai sifat, struktur, dan fungsi kebijaksanaan. Harapan dari penggabungan antara filsafat dan psikologis menghasilkan garis penyelidikan psikologis di mana kebajikan, nilai, dan pikiran dapat bertemu dalam kolaborasi yang baru dan produktif. Sebab bagaimanapun, konsep kebijaksanaan nampak universal secara budaya. Munculnya ketertarikan pada konsep kebijaksanaan dilatar belakangi oleh adanya fokus ke sepihak pada penelitian gerontologi negatif pada 1960 sampai 1970, di mana dominan penelitian selama periode tersebut dalam menghitung kerutan dan kegagalan manusia seiring bertambahnya usia. Sangat sedikit contoh penuaan diperiksa dalam manifestasi yang berpotensi positif. Nah, alasan utama adanya upaya untuk mengartikulasi teori kebijaksanaan psikologis adalah komitmen eksplisit untuk memahami apa yang mungkin positif dalam perkembangan dan penuaan orang dewasa. Salah satunya kebijaksanaan, yang merupakan salah satu dari sedikit karakteristik yang diharapkan di masa dewasa akhir. Nah, kebijaksanaan dikonseptualisasikan sebagai contoh dari sebuah konstruksi yang menawarkan potensi untuk mendefinisikan sarana dan tujuan menuju kehidupan yang lebih baik dan optimal. Selanjutnya, para pendukung psikologi positif memunculkan argumen bahwa fokus utama psikologi abad ke-20 terlalu banyak pada pengobatan disfungsional. Hal ini berakibat pada pengabaian pencarian optimalitas dan kondisi keunggulan individu maupun kolektif. Sedangkan di sisi lain, Seligman dan Csikszentmihalyi memiliki interpretasi bahwa psikologi abad 20 yang sebagian besar tidak memiliki semangat psikologi positif terlalu dilebih-lebihkan atau terkesan menyesatkan. Padahal dalam psikologi terkini ada jalur penyelidikan yang serius dan meyakinkan yang menyoroti kepositifan. Contohnya ada pada teori kemajuan diri karya Bandura, yang meskipun berada dari pertanyaan mengenai disfungsionalitas, secara inherent berorientasi pada perbaikan dan fungsi optimal. Mengambil posisi radikal tentang perlunya psikologi positif, seperti yang dilakukan dua tokoh tadi, dapat dipertahankan jika seorang memperlakukannya sebagai kontribusi untuk memperkuat jalur keilmuan yang kepentingan utamanya adalah meningkatkan pemahaman kita tentang 3 kontributor untuk kehidupan yang baik. Yang pertama, pengalaman yang subjektif yang positif, yang kedua, sifat individu yang diinginkan, dan yang ketiga, kebajikan sipil. Banyak peneliti kebijaksanaan membatasi upaya penelitian pada teori implisit orang awam mengenai kebijaksanaan, sebab definisi psikologis dan operasionalisasi kebijaksanaan terbilang sangat sulit. Teori implisit yang dimaksud adalah keyakinan atau representasi mental yang dimiliki orang tentang kebijaksanaan dan karakteristik orang bijak. Dalam studi implisit, temukan tingkat tumpang tindih yang cukup tinggi dalam aspek inti kebijaksanaan. Semua konsepsi mencakup komponen kognitif serta sosial, motivasi, dan emosional. Dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Secara khusus, kebijaksanaan dikonseptualisasikan sebagai penerapan pengetahuan menuju pencapaian kebaikan bersama melalui ketidakseimbangan di antara kepentingan. Studi faktor analitik yang dilakukan oleh Staudinger dan Swarka dan kawan-kawan diperoleh struktur 4 dimensi dari orang yang bijaksana, konsisten dengan penelitian sebelumnya. Dimensi ini merujuk pada A. Pengetahuan luar biasa tentang perolehan kebijaksanaan, B. Pengetahuan luar biasa tentang penerapannya, C. Pengetahuan luar biasa tentang variasi kontekstual dan temporal kehidupan, dan D. Kompetensi yang berhubungan dengan orang.
Salah satu tujuan utama dari teori eksplisit adalah untuk mengembangkan model teoritis kebijaksanaan yang memungkinkan penyelidikan empiris serta deviasi hipotetis yang dapat diuji secara empiris. Pekerjaan teoritis dan empiris pada konsepsi psikologi seperti eksplisit kebijaksanaan dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, konseptualisasi kebijaksanaan sebagai karakteristik pribadi atau disposisi kepribadian. Yang kedua, konseptualisasi kebijaksanaan dalam tradisi neo-Piagetian, pemikiran postformal dan dialektis. Yang ketiga, konseptualisasi kebijaksanaan sebagai sistem pakar yang berurusan dengan makna dan perilaku hidup. Selanjutnya kita akan membahas konsepsi kebijaksanaan yang menjadi dasar proyek kebijaksanaan Berlin. Proyek kebijaksanaan Berlin mengkonseptualisasikan kebijaksanaan sebagai keahlian dalam arti perilaku hidup. Menandakan bahwa kita berharap kebanyakan orang tidak menjadi bijaksana. Isi yang dirujuk oleh keahlian kebijaksanaan adalah pragmatik dasar kehidupan, yaitu pengetahuan tentang esensi kondisi manusia dan cara serta sarana untuk merencanakan, mengelola, dan memahami kehidupan yang lebih baik. Isi yang mengacu pada kebijaksanaan sangat berbeda dari domain lain yang telah dilaporkan dalam literatur keahlian tradisional. Sebagian besar berfokus pada domain di mana masalah yang didefinisikan dengan baik dapat digunakan untuk mempelajari sistem pengetahuan para ahli dan orang awam secara sistematis. Namun sebaliknya, dalam domain pragmatik, masalah hampir secara definisi tidak jelas dan tidak ada solusi optimal. Terkait konsep kebijaksanaan dengan teori tentang hidup, para ahli menyarankan 3 domain anseden atau faktor penentu yang masing-masing terdiri dari faktor dan proses internal dan eksternal, yang mana berpengaruh dalam pengembangan kebijaksanaan di tingkat individu. Tetapi sebelum kita bahas mengenai 3 domain, kita perlu bahas 5 pertimbangan mengenai perkembangan kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan diperoleh melalui proses pembelajaran dan praktik. Hal ini membutuhkan motivasi yang tinggi dan lingkungan sosial budaya juga pribadi yang mendukung pencarian kebijaksanaan. Kedua, kebijaksanaan adalah fenomena yang kompleks, sehingga berbagai faktor pengalaman diperlukan. Ketiga, kebijaksanaan melibatkan orkestrasi faktor kognitif, pribadi, sosial, interpersonal, dan spiritual. Keempat, tugas perkembangan dan tantangan adaptif itu selalu berubah sepanjang hidup, sehingga diharapkan kebijaksanaan sudah tercapai pada usia dewasa. Keempat, bimbingan para mentor serta pengalaman dan penguasaan pengalaman hidup krisis bisa menjadi manifestasi kebijakan individu. 3 domain yang pengaruh pengembangan kebijaksanaan yang sebenarnya dibahas. Pertama, konteks pengalaman fasilitatif yang meliputi usia kronologis, pendidikan orang tua, dan profesi yang bisa memperkuat keterampilan mereka dalam kecerdasan sosial emosional. Kedua, domain yang menjadi pusat pengalaman kebijaksanaan, yaitu faktor-faktor relevan dengan keahlian seperti pengalaman dalam masalah kehidupan maupun ketersediaan bimbingan dalam menangani masalah kehidupan, dan faktor motivasi seperti minat umum dalam aspek kehidupan manusia. Ketiga, faktor yang berhubungan dengan orang seperti proses kognitif dasar, aspek kecerdasan, kreativitas, dan disposisi kepribadian seperti keterbukaan terhadap pengalaman. Peneliti mengembangkan 5 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan. 2 kriteria pertama dari pandangan kebijaksanaan sebagai sistem pakar yang terdiri dari pengetahuan faktual dan pengetahuan prosedural. Pengetahuan faktual berhubungan dengan kebijaksanaan mencakup topik-topik seperti sifat manusia, perkembangan seumur hidup, hubungan interpersonal, norma sosial, dan perbedaan individu dalam perkembangan. Sedangkan pengetahuan prosedural terdiri dari strategi dan heuristik untuk menangani masalah kehidupan, misalnya heuristik untuk penataan dan penimbangan tujuan hidup, cara menangani konflik, atau strategi cadangan alternatif. Menurut para ahli, kedua kriteria ini diperlukan tetapi tidak cukup untuk mencapai kebijaksanaan. Selanjutnya, 3 kriteria lainnya disebut sebagai metakriteria. Kontekstualisme tentang
Rentang hidup mengacu pada pengetahuan tentang berbagai tema dan konteks kehidupan manusia seperti pendidikan, keluarga, pekerjaan, teman, dan lain-lain, dan variasi budaya. Kita akan membahas mengenai hubungan antara usia dan kinerja terkait kebijaksanaan. Sebagaimana yang diukur oleh paradigma kebijaksanaan Berlin mengenai kebijaksanaan, ternyata meningkat tajam selama masa remaja dan dewasa muda, yaitu pada umur 15 dan 25 tahun. Tetapi rata-rata tetap relatif stabil selama masa dewasa pertengahan dan usia tua muda, yaitu di antara umur 25 dan 75 tahun. Akan tetapi pada umur 50-an dan 60-an merupakan umur puncaknya. Data penelitian yang lain menunjukkan bahwa semakin usia seseorang, maka kebijaksanaan dapat menurun. Rata-rata dimulai pada usia 75 tahun, yang mana penurunan ini terjadi karena fungsi kognitif dasar yang kemungkinan besar membatasi kinerja tingkat yang lebih tinggi bahkan dalam domain yang kaya budaya seperti kebijaksanaan. Pada The Role of Professional Experience, peneliti mengidentifikasi sekelompok orang dengan pengalaman hidup dan kondisi eksternal yang bisa memfasilitasi perolehan pengetahuan terkait kebijaksanaan. Pada langkah pertama, peneliti ini menyelidiki anggota profesi yang pelatihan dan praktik profesionalnya itu melibatkan pengalaman yang berkelanjutan dan bervariasi dengan masalah hidup yang sulit, yaitu psikolog klinis. Psikolog klinis akan dibandingkan dengan para profesional dari bidang di mana pelatihan dan tugas pekerjaan sehari-hari tidak secara khusus didedikasikan untuk menangani masalah sulit yang berkaitan dengan makna dan perilaku hidup. Dan hasilnya menunjukkan bahwa psikolog klinis ini memiliki tingkat kinerja terkait kebijaksanaan yang lebih tinggi daripada profesi lain. Para peneliti melakukan studi di mana mereka membandingkan kinerja psikolog klinis dengan orang-orang yang telah dinominasikan sebagai orang bijak dan non-psikolog. Hasilnya secara keseluruhan, nominasi hikmat kinerja setidaknya sebaik psikolog klinis. Calon kebijaksanaan bahkan unggul dalam tugas pengelolaan kehidupan eksistensial dan jika ada bias psikologis pada konsepsi tentang kebijaksanaan ini, itu tidak mencegah non-psikolog menjadi salah satu yang berkinerja terbaik. Selanjutnya tentang memprediksi kinerja terkait kebijaksanaan. Para peneliti menyelidiki efek gabungan dan unik dari 3 domain luas, person-relate factor, dan pada kinerja yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Secara keseluruhan, ada 33 indikator psikometri dari 14 tes berbeda yang mencakup kecerdasan psikometri, ukuran kepribadian, dan antarmuka kecerdasan kepribadian yang dinilai. Penemuan menunjukkan bahwa ukuran-ukuran yang berhubungan dengan kebijaksanaan kita itu memiliki variasi yang unik relatif tinggi. Kebijaksanaan itu berbeda dari kombinasi antara kemampuan dan karakter adaptif dengan ukuran standar kepribadian, kecerdasan, dan antarmuka. Psikologi positif menyoroti pentingnya mengoptimalkan fungsi manusia dan menggunakan desain intervensi fasilitatif. Yang kita akan membahas 2 studi untuk menggambarkan potensi intervensi berbasis teori. Pertama ada pikiran interaksi, aspek kebijakan sosial kolaboratif, dan kedua penelitian intervensi mengaktifkan skrip mental terkait dengan kebijaksanaan dengan cara teknik memori. Kebijaksanaan membutuhkan hasil dari kolaborasi sosial. Untuk menguji peran interaksi sosial dalam kinerja yang berhubungan dengan kebijaksanaan, peneliti melakukan studi di mana peserta menanggapi tugas yang berhubungan dengan kebijaksanaan dalam kondisi yang berbeda-beda dari kolaborasi dan dukungan sosial. Peserta di kelompok pertama mendiskusikan masalah dengan orang lain yang penting sebelum memberikan tanggapan mereka secara individu. Sedangkan mereka yang di kelompok kedua terlibat dalam dialog batin dengan orang yang mereka pilih tentang masalah sebelum menanggapi. Dan mereka yang berada di kelompok ketiga hanya diberikan waktu luang untuk memikirkan masalahnya sendiri sebelum menanggapi. Hasilnya ditemukan bahwa interaksi sosial nyata atau imajiner dapat memfasilitasi kinerja yang berhubungan dengan kebijaksanaan.
Intervention research, activating mental script associated with wisdom by means of a memory technique. Nah, dalam studi yang sudah dilakukan, di sini dapat ditemukan bahwa intervensi menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam dua kriteria kebijaksanaan yang ditargetkan, yaitu nilai relativisme dan kontekstualisme rentang hidup. Nah, jadi di sini seorang ahli itu mengeksplorasi apakah dengan menggunakan teknik ingatan tertentu dapat meningkatkan kinerja yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Jadi tujuan mereka melakukan hal ini adalah untuk meningkatkan kinerja pada 2 dari 5 kriteria kebijaksanaan, relativisme, nilai, dan kontekstualisme rentang hidup, dan mengajari peserta untuk menggunakan strategi kognitif yang diturunkan dari metodologi. Jadi di sini para peserta pertama-tama diinstruksikan untuk membayangkan berkeliling dunia di atas awan. Nah, kemudian setelah itu mereka diminta untuk membayangkan mereka mengunjungi tempat dalam 4 budaya yang berbeda. Nah, 4 negara itu adalah Jerman, Italia, Mesir, dan Cina. Di sini mereka menggunakan ilustrasi visual dan daftar rangsangan objek. Peserta itu diminta untuk membayangkan kehidupan dalam budaya tersebut dan membangun beberapa gambaran mental yang terkait dengan 4 tempat tersebut. Kemudian, untuk menciptakan ataupun mencapai tingkat otomatisitas dan generalisasi tertentu, maka peserta pun kemudian diberikan 2 tugas praktik kebijaksanaan. Nah, setelah tahap pelatihan ini, wisdom as a materialistic to orchestrate behavior toward excellence, minded virtue. Nah, kebijaksanaan adalah suatu konsep yang mengidentifikasikan saran positif dan juga tujuan hidup yang lebih baik. Nah, ini menurut Belz dan Staudinger pada tahun 2000 dan Kekes pada tahun 1995. Dari perspektif materialistik, orang bijak telah tersedia sistem subheuristik, yaitu rumit, orangnya biasanya rumit, fleksibel, dan diatur dalam domain pragmatik dasar kehidupan dan menggunakan sistem ini sebagai repertuar untuk mencapai hasil positif dan menghindari hasil negatifnya nanti. Jadi heuristik ini biasanya didefinisikan sebagai strategi yang sangat otomatis dan terorganisir untuk mengarahkan proses pencarian atau untuk mengatur dan menggunakan informasi dalam kelas situasi tertentu. Untuk fungsinya sendiri, heuristik dalam penilaian dan pengambilan keputusan adalah untuk mencapai solusi dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Wisdom as a materialistic to orchestrate behavior toward excellence, minded virtue. Nah, kebijaksanaan adalah suatu konsep yang mengidentifikasikan saran positif dan juga tujuan hidup yang lebih baik. Nah, ini menurut Belz dan Staudinger pada tahun 2000 dan Kekes pada tahun 1995. Dari perspektif materialistik, orang bijak telah tersedia sistem subheuristik, yaitu rumit, orangnya biasanya rumit, fleksibel, dan diatur dalam domain pragmatik dasar kehidupan dan menggunakan sistem ini sebagai repertuar untuk mencapai hasil positif dan menghindari hasil negatifnya nanti. Jadi heuristik ini biasanya didefinisikan sebagai strategi yang sangat otomatis dan terorganisir untuk mengarahkan proses pencarian atau untuk mengatur dan menggunakan informasi dalam kelas situasi tertentu. Untuk fungsinya sendiri, heuristik dalam penilaian dan pengambilan keputusan adalah untuk mencapai solusi dalam kondisi sumber daya. Selanjutnya adalah linking wisdom to psychological theories of motivation and values. Jadi di sini ada psychological theory of values. Sesuai namanya, ini artinya adalah nilai atau bisa didefinisikan bahwa nilai itu adalah keyakinan yang bertahan lama bahwa suatu cara atau tingkah laku tertentu atau keadaan akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih disukai secara tingkah laku yang berlawanan atau kebalikan atau keadaan akhir yang keberadaannya. Jadi di sini itu nilai ini berbicara tentang cara berperilaku yang disebut juga sebagai nilai instrumental. Nah, ini itu mengacu pada keyakinan tentang arti, misalnya kayak bersikap jujur, berani, dan juga rendah hati, dan mengarah pada hasil yang diinginkan oleh seorang individu. Sebaliknya, nilai-nilai tentang keadaan akhir keberadaan itu disebut dengan nilai terminal. Jadi nilai terminal ini mengacu pada akhir kehidupan yang diinginkan oleh orang itu sendiri, misalnya kayak keselamatan dan dunia yang damai. Kemudian di sini
ada views from wisdom on personal values and positive lifespan development. Nah, ada gambar di sini kita bisa lihat bahwa untuk penjelasannya di situ orientasi menuju kebaikan bersama. Untuk gambar A, orientasi menuju kebaikan bersama yang melibatkan kesejahteraan diri dan juga orang lain. Sedangkan yang B, pandangan yang seimbang, jadi holistik dan terintegrasi tentang dunia urusan manusia. Nah, kedua karakteristik ini memiliki implikasi yang penting untuk klasifikasi teoritis nilai-nilai pribadi dan orkestrasinya ke arah perkembangan positif dan menjadi kehidupan yang lebih baik. Wisdom is an orientation toward the common good. Kebijaksanaan membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan secara pribadi. Jadi, kebijaksanaan ini sebenarnya bukanlah pengetahuan yang bisa kita biasa digunakan untuk kesejahteraan individu atau diri kita saja. Nah, tapi itu juga biasa digunakan untuk kesejahteraan orang lain. Kebijaksanaan ini juga mempertimbangkan gagasan kuno tentang kehidupan yang baik. Nah, di mana konsepsi tentang kesejahteraan individu dan kolektif ini diikat secara bersama dan nantinya ini akan melibatkan wawasan bahwa seseorang tidak dapat hidup tanpa yang lain. Jadi, akan ada saling ketergantungan antara kita dengan orang lain. Wisdom is integrative, holistic, and balanced knowledge. Ada ciri utama kedua dari kebijaksanaan yang sama, pentingnya untuk mempertanyakan tentang potensi kebijaksanaan yang sekiranya nantinya akan berfungsi sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan individu yang akan lebih baik ke depannya. Artinya, kebijaksanaan itu bisa aja bersifat integratif, nah itu berfokus pada keseluruhan dan penimbangan serta moderasi bagian-bagiannya nanti seperti apa. Kebijakan ini menyarankan bahwa memegang dan mengejar nilai-nilai pribadi yang mana nilai itu berorientasi pada perkembangan seseorang dan kesejahteraan orang lain adalah aspek kunci dalam perkembangan positif dan kehidupan yang lebih baik. Jadi yang penting, ini adalah pengejaran yang seimbang atau terkoordinasi yang menunjukkan kebijaksanaan daripada fokus sepihak pada pengembangan potensi diri sendiri ataupun terhadap potensi orang lain. Suggestion for future research. Sejauh ini dikatakan bahwa belum banyak penelitian tentang hubungan antara kebijaksanaan dan nilai-nilai pribadi. Jadi, apakah pengetahuan yang terkait dengan kebijaksanaan ini membuat perbedaan dalam sistem nilai melayani diri sendiri atau orang lain seperti yang kita prediksikan? Nah, jadi berapa banyak nilai mementingkan diri sendiri dan juga orang lain itu. Nah juga harus dilihat apakah orang-orang dengan derajat berbeda dari pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan berbeda, ini mereka itu dalam tipe spesifik yang nilainya melayani diri mereka sendiri dan melayani orang lain di sekitarnya. Jadi kebijaksanaan dapat membuat perbedaan terutama dalam hal apa yang oleh para peneliti moralitas dan motivasi manusia dapat disebut nilai-nilai yang lebih berkembang tentang diri sendiri dan nilai-nilai lain, yaitu misalnya seperti nilai melayani orang lain yang mana itu merupakan suatu yang mencerminkan prinsip-prinsip normal yang lebih abstrak atau nilai yang melayani diri sendiri dengan nilai yang mengacu pada nilai individu itu sendiri ataupun semacam aktualisasi diri.